Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Baik, pada siang hari ini kita akan melakukan diskusi untuk melaksanakan tugas kelima ya, agenda 2 tugas hari kelima terkait bukan memilih sih, tapi mengevaluasi dari tugas individu yang sudah kita lakukan kemarin. Jadi kalau kemarin kita diberi tugas untuk mengangkat tokoh inspiratif khususnya dalam penerapan core values ASN yang berakhlak. Nah, hari ini kita akan mengevaluasi dari masing-masing tokoh yang kita angkat tersebut dan mempelajarinya atau membandingkan nilai-nilai core values yang mereka terapkan. Baik, kalau untuk mempermudah atau mengefektifkan jalannya diskusi, kalau boleh saya usul nanti mekanismenya masing-masing dari kita menyampaikan alasan kita mengangkat tokoh tersebut, sedikit mungkin pemaparan singkat tentang values yang menurut kita layak beliau itu kita angkat menjadi tugas individu kita kemarin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah itu mungkin kita diskusi. Setelah kita tahu masing-masing kelebihan ataupun keunggulan yang kita tangkap dari tokoh tersebut, nanti kita diskusi menurut kita mana sih yang paling oke, yang paling baik, yang paling inspiratif, yang bisa mungkin kita pelajari, bisa kita amati, tiru, dan modifikasi untuk kita lakukan dalam keseharian kita di instansi masing-masing sebagai ASN. Seperti itu, nggih? Apakah disepakati, Bapak dan Ibu sekalian? Siap. Siap. Makasih, saya seneng kalau kayak gini biar cepat soalnya. Ini voluntary ini siapa yang mau duluan? Ladies first. Video freeze kayaknya ya. Oh ya, mohon maaf, Bapak Moderator. Oke, nggak apa-apa Mas. Mau siapa dulu? Mbak Ajeng, Mbak Eni, Mas Febri, Mas Wahid, atau saya dulu? Pak Moderator dulu saja. Oh iya, tadi nge-freeze videoku. Korban. Baik. Oke. Saya mohon izin ya. Kalau yang saya angkat kemarin adalah Profesor Arif Satria. Beliau Rektor IPB ke-17. Kalau tidak salah. Kenapa saya mengangkat beliau? Karena memang yang saya tidak kenal secara personal, tapi saya kebetulan alumni IPB dan saya cukup mengamati dari jauh ya bagaimana perkembangan IPB itu di bawah kepemimpinan beliau gitu. Setidaknya alasan saya mengangkat beliau sebagai tokoh inspiratif ada dua. Yang pertama itu peningkatan pelayanan, kebijakan peningkatan pelayanan kepada mahasiswa yang dilakukan IPB itu cukup baik lewat pengembangan student service center. Itu beberapa testimoni dari teman-teman yang sedang menempuh studi di sana itu menjadi sangat membantu dan sangat mengefektifkan birokrasi pelayanan kepada mahasiswa. Kemudian yang kedua, aspek yang saya tekankan kenapa saya memilih beliau adalah penerapan core values ASN secara tidak langsung itu dilihat dari beberapa prestasi IPB yang cukup mencolok ya dalam beberapa tahun terakhir. Beliau jadi sudah cukup melihat mampu menerapkan nilai-nilai kompetennya, kemudian kolaboratifnya, akuntabel dan orientasi pelayanan dan segala macam, dan itu diganjar atau berbuah berbagai penghargaan baik dari Ristek Diki sendiri ataupun ranking-ranking atau perankingan kampus dari lembaga yang melakukan perankingan tersebut di luar negeri. Itu mungkin dari saya. Silakan. Kalau siapa yang mau lanjutkan ke Mas Febri dulu. Baik, Mas. Tugas latsar kemarin saya mengangkat yaitu Pak Anies Baswedan. Beliau merupakan Gubernur DKI Jakarta yang ke-17 yang menjabat mulai dari 2017 sampai dengan 2022 ini. Beliau kenapa saya ambil dari tokoh dari beliau karena dia merupakan dulunya Menteri Pendidikan yang relate dengan pekerjaan kita sebagai pendidik ataupun dosen, yang dimana beliau walaupun menjabat
tidak begitu lama dulu sebagai menteri, beliau menciptakan beberapa kebijakan ya untuk kayak semisal kayak seperti Indonesia Mengajar, dan Indonesia Menyala maupun kelas-kelas inspirasi. Nah, itu menurut saya salah satu kebijakan yang bagus untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia ini, dan menurut saya menjadi salah satu acuan untuk meningkatkan pendidikan setelah beliau, maksudnya setelah beliau menjabat, untuk dikembangkan dan dilakukan secara baik dan benar di kemudian hari. Dari Indonesia Mengajar itu pun mempunyai cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan itu merupakan salah satu dari janji kemerdekaan Indonesia ini ya. Jadi untuk tugas dari itu, beliau mempunyai nilai untuk salah satu nilai dari nilai akhlak itu sendiri. Mungkin itu saja kenapa saya memilih beliau, karena penjelasan dari tadi. Mungkin cukup, Mas. Silakan untuk selanjutnya. Baik, terima kasih Mas Febri. Selanjutnya mungkin Mbak Ajeng dulu. Monggo, Mbak Ajeng. Oke, Mas, untuk tugas kemarin saya mengambil tokoh yaitu Pak Habibie, karena saya melihat core value berakhlak ini ada semuanya pada diri beliau. Sudah kita ketahui semuanya kalau Pak Habibie itu merupakan sosok orang yang sangat jenius, bahkan beliau itu bisa mengeluarkan sejumlah karya yang sangat luar biasa di bidang iptek, seperti tentang salah satu teori, kalau tidak salah namanya track propagation, yang diadopsi menjadi salah satu standar keselamatan pesawat, standar keselamatan di dalam dunia penerbangan. Kemudian juga beliau berkiprah di dunia politik. Itu kita tahu semua bahwa beliau adalah presiden ketiga Indonesia. Saya rasa segala pencapaian tersebut cukup untuk membuktikan bahwa beliau itu memiliki kapasitas yang sangat luar biasa. Kemudian banyak sifat-sifat teladan yang saya lihat dari diri beliau, yaitu Pak Habibie itu sangat disiplin membagi waktu, baik dalam bekerja, untuk keluarga, beribadah, untuk bersosial. Beliau sangat disiplin dalam membagi waktu, sehingga semua aspek dalam kehidupan beliau itu semuanya tercakup dan terpenuhi. Kemudian juga Pak Habibie itu memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, dan itu yang menyebabkan, yang membuat beliau terus-menerus untuk belajar dan berinovasi, terus untuk memperbaiki semua dari karya-karya beliau, dari segi segala yang beliau kerjakan. Kemudian juga kita tahu bahwa Pak Habibie itu sangat penuh dengan pengabdian. Walaupun dulu beliau sempat sedikit dipandang, maaf saya bilang beliau sedikit dipandang, ya begitulah, oleh Indonesia. Namun beliau dipandang dengan sangat luar biasa dan dieluk-elukan oleh dunia internasional. Pada kata, beliau bahkan ditawari untuk menjadi warga negara Jerman saat itu, tapi beliau masih berpegang teguh pada Indonesia, pada Pancasila. Kemudian juga kita ketahui bersama bahwa Pak Habibie adalah sosok yang sangat peduli kepada keluarga. Itu yang membuat saya memilih sosok Pak Habibie sebagai tokoh panutan untuk tugas saya kemarin. Sekian, Mas, mau dilanjutkan. Makasih Mbak Ajeng. Amin, semoga kita bisa mendengar dari sosok Pak Habibie ya. Berikutnya Mas Wahid, sudah siap Mas? Oh ya, baik, terima kasih tokoh yang, terima kasih, permisi Pak Budi dan teman-teman semua. Tokoh yang saya pilih adalah Bapak Hakim Agung, yaitu Artijo Alkosar. Yang membuat saya jatuh cinta pada beliau yaitu trademarknya beliau, yaitu ketika ada koruptor yang banding itu malah kalau kena beliau itu kan langsung ditambah masa hukumannya itu.
Nah, itu yang membuat saya terus pengen mendalami beliau itu. Nah, beliau ini sedikit ini ya, beliau adalah Hakim Mahkamah Agung dari tahun 2000, kemudian juga Dewan Pengawas KPK ya, tahun 2019 kalau nggak salah, sejak itu. Nah, beliau selama ini saya lihat berdasarkan wawancaranya ini ya, dengan Mbak Nana ya, Mbak Najwa Shihab itu sudah menangani sekitar 19.000 kasus selama ini, 19.000 kasus. Dan beliau karena ketegasannya itu, beliau itu sudah berkali-kali menolak suap loh. Bahkan yang kalau nggak salah dengar ya, beliau itu pernah ditawari cek kosong. Itu kan keren sekali ya. Kalau misalkan di dunia bola itu kan seperti ini ya, Van Nistelrooy dulu ditawari cek kosong oleh ini ya, pemiliknya Manchester City itu. Itu kan menunjukkan bahwa ketika sudah ditawari cek kosong itu kan betapa beliau itu sulit sekali dinego gitu kan. Sangat tidak bisa dinego. Nah, bahkan beliau menjawabnya dengan apa itu ya? Beliau menjawabnya bahwa oh ini nggak boleh ini, justru malah ketika ini saya terima, ini malah justru membuat Anda punya masalah yang lainnya. Itu kan sangat tegas sekali. Dan bagaimana kita membuat saya jatuh cinta dengan beliau, dengan referensi saya yang terbatas ya. Beliau menjadi seperti wajah hukum Indonesia yang kita idam-idamkan begitu bersama. Itu yang ada di benak saya, seperti itu. Dan beliau ketika kita pernah ditanya juga ya, dari Mbak Nana juga ditanya bahwa gimana Pak situasi diskusi kayak kita sekarang ya, situasi diskusi di HKMMA itu gimana? Ya kita ini ya harus kita situasinya positif gitu ya, saling ini gitu, dan kita harus yang satu quote yang bagus sekali dari beliau bahwa perbedaan itu bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk kesempurnaan. Itu yang saya suka dari beliau. Begitu. Begitu. Dan beliau juga lulusan dari ini ya, Northwestern University dari Chicago kalau nggak salah. Seperti itu. Jadi dari kualifikasi akademisnya juga saya ngefans dengan beliau, dari track record-nya juga seperti ingin kayak ya wah saya pengen kedepannya lebih banyak lagi seperti Pak Artijo atau yang lebih baik mungkin ya kedepannya. Saya kan juga pengen kita itu mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya terlepas dari apa yang media berikan ke kita ya. Saya kira semuanya kan berdasarkan sudut pandang yang kita terima ya. Jadi kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi ya. Selama ini cuma ya yang kita tahu ya yang dia siarkan media ke kita. Kita bukan first experience di sana. Seperti itu. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Wahid atas ceritanya ya tentang Pak Artijo. Jadi kita semua lebih tahu tentang Pak Artijo Alkosar. Terakhir, Mbak Eni Rahmawati, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Mohon izin. Di sini saya mengambil tokoh yang berakhlak itu Sandiaga Uno. Seperti yang kita ketahui bahwa Sandiaga Uno adalah pengusaha muda sekaligus politisi yang menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dia itu lahir di Pekanbaru pada 28 Juni 1969. Nah, mengapa saya memilih Sandiaga Uno sebagai salah satu contoh tokoh berakhlak? Karena menurut saya beliau memang memenuhi kriteria yang dicontohkan dari yang nilai dari berakhlak tersebut. Yang pertama, ketika berorientasi pelayanan, beliau alias Sandiaga Uno itu memberikan pelayanan prima dan kepuasan masyarakat yang dibutuhkan dengan aksi Sandiaga Uno ketika memberikan program menciptakan ekonomi kreatif melalui program misalnya Budik Damber. Itu adalah budidaya ikan dalam ember. Nah, program ini itu memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara bertahan hidup masyarakat di kala pandemi dengan cara budidaya ikan di ember dan menanam sayur. Kemudian yang kedua, saya memilih Sandiaga Uno karena beliau itu mengajak masyarakat untuk mengisi liburan ke destinasi wisata lokal. Kenapa? Karena ketika kita berwisata lokal itu berguna untuk mendongkrak perekonomian masyarakat. Kemudian yang ketiga, Sandiaga Uno juga mendorong UMKM untuk bisa meningkatkan produk ekspor agar meningkatkan perekonomian juga. Setelah itu, terakhir, Sandiaga Uno juga
berkolaborasi dengan pihak luar negeri untuk memajukan wisata di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ajeng atas pemaparan. Eni. Oh sorry ya, Mbak Eni, mohon maaf. Mohon maaf Pak Budi. Oh iya, iya. Muted. Siap. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, tadi kita sudah memaparkan masing-masing alasan sih kenapa kita memilih atau mengangkat tokoh tersebut. Kalau saya tafsirkan dari tugasnya, sekarang kita harus mungkin mengerucutkan. Kira-kira kalau misalkan yang benar jadi role model bagi kita dari pemaparan Bapak dari itu tadi, serta mungkin ditambah knowledge kita masing-masing terkait tokoh-tokoh tersebut, siapa sih yang menurut kita paling baik gitu ya, paling oke untuk jadi role model kita selaku ASN dalam mengemban tugas atau melaksanakan aktivitas hari-hari di institusi masing-masing. Gitu nggih? Benar gitu ya? Iya Pak, terus. Baik, kalau saya pribadi, saya tadi ini sepertinya ada dua faktor. Kalau saya mulai lagi ya, saya lebih cenderung untuk mengagumi sosok Pak Artijo Alkosar. Ini nggak tahu efek dari Mas Wahid yang bercerita, bernarasi seperti itu. Kayaknya udah cocok jadi ini podcaster, ntar menceritakan tokoh-tokoh gitu. Mas. Tinggal ditunggu akun YouTube-nya nanti selesai lacar. Ya, mohon doa restunya ya. Ngalir gitu, enak saya dengernya, enak. Ditambah mungkin sebelum itu juga saya ya di tengah amburadulnya atau mungkin ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia, beliau memang jadi kayak tokoh yang berbeda gitu ya, yang tetap konsisten, tetap teguh dengan pendiriannya, akuntabel, dan benar-benar bisa adil ketika memutuskan suatu perkara. Kalau dari saya cenderung ke Pak Artijo. Ditambah beliau memang PNS ya, yang dari membangun karirnya memang dari PNS gitu, bukan yang kalau misalkan kalau saya bukan berarti sebenarnya kan kita boleh ya mengangkat tokoh siapa aja, nggak harus PNS kan. Kalau misalkan kayak Pak Sandiaga kan beliau backgroundnya adalah pengusaha, kemudian terjun ke politik dan menjadi pejabat publik di situ, seperti itu. Itu mungkin dari saya. Siapa duluan? Monggo, sekarang bebas, nggak harus sebutan. Yang mau duluan? Izin saya duluan, Pak. Monggo, Mbak Ajeng. Setelah saya tahu tentang sosok Pak Artijo, saya juga yang saya sebelumnya memiliki sentimen negatif terhadap hukum di Indonesia, itu ternyata masih ada sosok seorang hakim yang adil, yang tidak kita sudah tahu bersama ya, kalau di Indonesia hukum itu ada beberapa kasus di mana hukum itu bisa dibeli. Dan dengan adanya Pak Artijo ini, benar-benar seperti oase di tengah gurun. Oh, ternyata masih ada sosok hakim yang menyejukkan gitu di tengah-tengah Indonesia yang masih seperti ini. Indonesia yang benar-benar masih banyak membutuhkan perbaikan di sana sini. Saya setuju, saya lebih untuk tugas kelompok kali ini lebih cenderung ke sosok Pak Artijo. Oke. Monggo, selanjutnya siapa? Oke. Baik. Mungkin saya ini ya, saya izin juga Pak Budi. Monggo, Mas. Pak. Ya, Mas Budi ya. Ini kita Mas Mbak aja. Kira kita kesemuran ya supaya kebanyakan ya. Sehari-hari kita tadi sebelum rekaman juga Mas Mbak ya. Jadi menjadi kayak agak Pak Bu kagok karena lebih formal. Karena direkam seperti yang dibilang Pak Toton kemarin kan, ketika kita direkam itu kayak ada external pressure ke kita itu. Betul. Seperti itu. Nah, ya, saya mengangkat Pak Artijo memang dari itu. Tapi di sisi lain mungkin ini ya untuk bisa, saya sebenarnya juga mengagumi semua tokoh di sini ya, kayak Pak Habibie ya sebagai akademisi. Mungkin dulu saat saya PK itu juga yang tokoh yang diangkat oleh LPDP secara masif dan terus-menerus sampai ada tanda tangannya itu setara dengan presiden. Beberapa tokoh itu juga Pak Habibie yang diambil. Memang mungkin dengan latar belakang saya dosen,
beliau memang sangat menginspirasi ya, menempuh pendidikan tinggi setinggi-tingginya. Kemudian lihat dari filmnya ya, itu kan sampai waktu di Jerman itu sepatunya, aduh, bahasa Indonesianya apa ya? Saya mau bilang protol itu. Kayak soalnya itu lepas gitu kan sampai segitunya. Kemudian dimana ketika kita di negara 4 musim itu kan yang persiapan yang paling keras itu kan ketika menghadapi winter ya, itu kan itu, dan dari filmnya juga sangat luar biasa. Tapi di sini kita harus mengerucut untuk satu tokoh. Saya kembali lagi ke tokoh Bapak Artijo ya, tanpa mengesampingkan tokoh yang lain saya kira, karena semuanya inspiratif. Pak Sandiaga Uno, sosok usahanya jiwa usaha kayak gitu, yang dimana profit oriented, tapi beliau mau terjun ke dunia politik yang mungkin harus kehilangan fokus beliau ke bisnisnya seperti itu kan juga keputusan yang tidak gampang saya kira ya, seperti itu. Kemudian begitu juga dengan tokoh-tokoh Bapak Rektor IPB itu harusnya kita juga fokus ke situ juga. Jadi berkat Mas Budi ini saya juga akhirnya bisa tahu, oh keren ya beliau rektor ini itu. Kemudian Mas Febri tadi tokoh yang diambil Bapak Anies Baswedan. Jadi mungkin bisa kita pasangkan ya ini dengan tokohnya Mbak Eni ke depannya. Tapi baik lagi ya, kita ASN harus netral, jadi tidak boleh berpolitik. Jadi untuk ini selingan saja. Oke, apalagi kita statusnya masih C ya, harus ini ya harus ini. Adil Dan dan kita netral. memang, ya sebagai ASN memang harus netral seperti itu. Ya, jadi untuk mengerucut, saya sepakat dengan teman-teman. Bukannya karena mendukung tokoh yang saya pilih ya. Ini kan cuma kebetulan, jadi yang besar kan Pak Artijonya ya. Saya hanya mendompleng nama beliau ini kan. Begitu. Ya itu kan, saya emang sangat ini sama beliau, dan beliau juga ada satu tokoh yang bilang bahwa beliau ini betah miskin. Itu loh. Yang itu kayak menggeretak hati saya. Seorang hakim agung itu kan kayak tanda kutip kalau jabatan politis bagi orang hukum itu kan paling tinggi ya, hakim agung gitu ya mungkin ya. Itu tapi beliau betah miskin itu kan luar biasa sekali begitu, di tengah terpaan, ketika di ujung itu kan terpaan godaannya luar biasa, tapi masih bisa di situ. Baik, terima kasih Mas Budi. Baik, Mas Wahid, terima kasih banyak atas ini Pak, tanggapan dan responnya. Monggo, tinggal Mbak Eni dan Mas Febri, siapa yang mau duluan? Oke, mohon izin. Udah, oke. Menurut saya, semua tokoh yang diangkat oleh kita semua itu merupakan tokoh-tokoh inspiratif yang mencerminkan berakhlak, nilai-nilai berakhlak. Nah, dari peran teman-teman, saya baru tahu kalau tentang rektor IPB lah, tentang Artijo itu Bapak itu siapa. Saya awalnya belum pernah dengar, tapi berdasarkan video yang kita buat, itu saya setuju dengan, saya lebih prefernya ke Bapak Artijo itu, karena saya sebagai orang awam kan belum begitu mengetahui tentang beliau adalah hakim yang sangat adil, tidak pandang bulu ketika beliau menyelesaikan sebuah keputusan. Dan beliau tentunya sebagai seorang ASN itu harus mencerminkan nilai-nilai yang adil dan netral. Terima kasih. Terima kasih Mbak Eni. Mas Febri, monggo. Atau mau sekalian closing statement Mas Febri? Baik, sebenarnya benar sekali semua tokoh yang diambil dari Mas dan Mbak tadi itu sangat inspiratif ya, dan penerapan di nilai akhlak itu sendiri juga sudah terpampang dari tokoh itu. Dan dari Ini koreksi saya atau Alkostar
beliau merupakan tokoh jujur ya menurut saya, karena dalam dunia hukum itu godaan terbesar dari seseorang itu yaitu integritas beliau jujur dan dalam mengemban untuk adil dalam menentukan kebijakan dari hukum di Indonesia. Beliau merupakan seseorang yang mengabdi kepada bangsa selama 70 tahun. Kemudian beliau setelah meninggal, beliau diberikan tanda kehormatan yaitu bintang Mahaputra Adi Pradana. Menurut saya beliau pantas untuk menerima itu dan menjadi salah satu tokoh pahlawan dalam menciptakan hukum yang adil dan jujur. Mungkin begitu, Mas. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak, Ibu, dan Mas Mbak sekalian. Ya, saya sebenarnya dari awal setuju. Pasti kita mengangkat tokoh yang benar-benar tokoh gitu ya, masing-masing dari kita. Setiap tokoh yang kita angkat pasti punya nilai positif, punya nilai baik, punya keteladanan. Itu yang itu jadi alasan kita untuk mengangkat mereka. Bukan berarti yang satu lebih baik dibandingkan yang lain. Bukan berarti seperti itu. Dan mereka adalah, kalau menurut saya pribadi, mereka adalah tokoh-tokoh terbaik di tempat mereka berada, di tempat mereka berkarya. Dan memang sudah selayaknya kita menjadikan mereka sebagai panutan seperti itu. Seperti itu. Dan mungkin kalau boleh sekaligus untuk menutup sesi diskusi siang kita hari ini yang sangat fruitful gitu ya. Kalau menurut pendapat saya pribadi, dan semoga mungkin teman-teman yang lain juga seperti itu, core values ASN khususnya yang berakhlak itu bukan hanya teori gitu ya yang kita pelajari selama Latsar ini, baik itu di modul ataupun di kelas sinkronus bersama tutor. Tapi itu lebih PR kita selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menerapkannya dalam aktivitas kita, dan lewat sesi diskusi ini ataupun tugas ini kita berkesempatan untuk belajar langsung atau melihat langsung bagaimana sih nilai-nilai tersebut diterapkan oleh tokoh-tokoh tadi. Dan tentu itu menjadi modal bagi kita untuk bisa mengaktualisasikannya, tidak hanya pada saat Latsar ini berlangsung, tapi juga nanti setelah kita menyelesaikan Latsar dan melaksanakan tugas dan keseharian kita di instansi masing-masing. Itu mungkin dari saya. Terima kasih banyak atas diskusi siang ini yang sangat menyenangkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.